Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Hari ini Baby akan menjelaskan tentang cara memahami soal cerita perkalian. Sama seperti yang dulu kalian sudah pernah belajar soal cerita ya. Tapi dulu penjumlahan dan pengurangan. Sekarang kalian belajar tentang soal cerita perkalian. Kalau kemarin kalian sudah mengenal konsep dan sifat-sifat perkalian. Nah, sebelum itu kalian harus memahami langkah-langkah untuk memahami soal cerita perkalian ya. Baby sudah tuliskan di sini, kita baca bersama-sama. Nomor 1, langkah yang pertama ya. Mencari kata kunci pada soal, apakah termasuk jenis soal cerita perkalian? Ya, di setiap soal cerita itu pasti semuanya terdapat kata kunci yang bisa menandakan apakah soal tersebut penjumlahan, pengurangan ataupun ini ya perkalian. Ya, cari kata kuncinya ya. Nomor 2, soal cerita perkalian berkaitan dengan di beberapa tempat atau wadah berisi atau terdapat suatu benda ya, berisi masing-masing berisi. Nah, seperti itu ya. Terdapat suatu benda masing-masing berisi gitu ya. Ini Baby tambahin masing-masing berisi. Ya, masing-masing terdapat gitu. Nah, seperti itu. Ini Baby hapus saja. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya, kata kuncinya yang bisa kita tandai yaitu nih, setiap. Ya, setiap, tiap, ya, masing-masing terdapat atau masing-masing berisi. Nah, ini semua kata-kata milik soal cerita perkalian. Jadi kalau terdapat seperti itu berarti soal cerita perkalian ya. Setelah mengetahui kata kunci, lalu kalian tuliskan seperti biasa ya, soal cerita yang dulu-dulu juga sama. Tuliskan diket, tanya, jawab, jadi. Ya, sudah bisa ya, dulu sudah Baby ajari cara menuliskannya. Nah, yang soal cerita perkalian ini, jika kalian menuliskan jawaban, nah, jawabannya nanti perkalian bersusun ya. Maka angka yang paling besar, yang terbesar ya, angkanya itu diletakkan di atas, dan angka yang terkecil, yang paling kecil atau lebih kecil ya, diletakkan di bawah. Ya, nanti Baby jelaskan. Sambil kita lihat contoh soal ceritanya yang sudah Baby tuliskan di sini. Nomor 1, di sebuah peternakan ikan terdapat 3 ember yang masing-masing embernya diisi 240 ikan. Jadi ada 3 ember. Nah, ini 1, 2, 3 ya. Di dalam ember ini masing-masing terdapat 240 ikan ya. Banyak ya, 240 ikan. Berapa jumlah seluruh ikan yang ada di ember tersebut ya? Yang ada di ember semuanya ini. Ya, berapa jumlah seluruh ikan? Ingat ya, penjumlahan ini kan ada kan kata-kata jumlah ya. Tapi kalian ingat konsep perkalian kemarin, perkalian yaitu penjumlahan yang berulang. Maksudnya apa? Ya, Baby tuliskan di sini. Ya, karena ada beberapa jumlah seluruh ikan yang ada di ember tersebut ya. Kalau dalam penjumlahan kita bisa menuliskan 240 ikan ditambah 240 ikan ditambah lagi ditambah lagi nih 240 ikan ya. Kalau dalam penjumlahan bisa ditulis seperti itu. Tapi kalau dalam perkalian penulisannya langsung saja. Ini kan ada 3 ember ya, 1, 2, 3. Ini 240, 240, 240. Kalau penjumlahan seperti ini penulisannya, tapi kalau perkalian langsung saja. Ada 240 ikan ya, sebanyak 3 ember. Berarti penulisannya 3 dikalikan 240. Jadi ada 240 ikan sebanyak 3 ember. Jadi ada 3.
Seperti ini penulisannya kalau perkalian. Jadi sama saja ya, perkalian itu penjumlahan yang berulang. Maka dari itu pertanyaannya, berapa jumlah seluruh ikan yang ada di embel tersebut? Itu maksudnya perkalian ya, karena ada ditanyakan di masing-masing ini ya, masing-masing diisi. Nah, seperti itu. Nah, ini kata kuncinya milik perkalian ya. Langkah pertama kita lihat kata kuncinya ya, terdapat 3 ember yang masing-masing diisi ya. Ini berarti milik perkalian, termasuk soal perkalian. Langkah yang kedua, kalian menuliskan diket tanya jawab jadi ya, seperti biasa dulu ya. Jadinya ini Bobi letakkan bawah. Diketahuinya ya sudah ini semua. Di sebuah peternakan ikan terdapat 3 ember yang masing-masing diisi 240 ikan ya. Kalian tulis saja semuanya di sini. Ya. Lalu pertanyaannya, berapa jumlah seluruh ikan? Ya, tidak apa-apa, kata-katanya ada jumlah tidak apa-apa. Tapi itu maksudnya adalah soal cerita perkalian. Karena sudah Bobi jelaskan tadi, perkalian yaitu penjumlahan berulang. Nah, jadi tidak apa-apa ada kata-kata berapa jumlah seluruh. Nah, enggak apa-apa ya. Cara menjawabnya ya seperti langkah kelima tadi. Jika menuliskan jawaban perkalian bersusun, ini perkalian bersusun ya. Sudah Bobi tuliskan di sini 240 dikalikan 3. Maka angka yang paling besar diletakkan di atas. Nah, angka yang paling besar di soal cerita ini diketahui ini ada angka 3 ember dan masing-masing diisi 240. Nah, 3 dan 240 jelas yang paling besar adalah 240. Maka angka yang paling besar diletakkan di atas ya. 240 diletakkan di atas dan angka yang lebih kecil atau terkecil diletakkan di bawah. Nah, yang lebih kecil ini 3 diletakkan di bawah. Begitu ya cara menulisnya. Jadi, kita coba cara menjawabnya. Sama seperti kemarin, langkah pertama atau Bobi singkat L1. Pertama yang dikalikan dulu apa? 0 dikalikan 3 dulu. Berapa 0 dikalikan 3? Hasilnya tetap 0. Berarti kalian tuliskan di sini 0. Ya, harus lurus ya. Kemudian L2 langkah kedua apa? Ada angka sebelumnya 0, angka 4. 4 dikalikan 3. 4 dikalikan 3 sama dengan berapa? 12. Nah, ini berarti perkalian menyimpan ya, menyimpan karena ada angka puluhan dan satuan. Kemudian di sini juga masih ada angka yaitu angka 2, berarti menyimpan. Apa yang ditulis terlebih dahulu? Angka 2 terlebih dahulu. Kalian tulis di sini. Ya. Ya, harus lurus ya. Kemudian satunya disimpan. Ya, Bobi tandai kuning berarti sudah ditulis ya. Satunya disimpan. Kemudian langkah ketiga 2 dikalikan berapa yang terakhir ini? 2 dikalikan 3. Berapa hasilnya? 6. 6 ternyata masih ada angka di atas ini yaitu angka 1. Berarti 6 ditambah 1 sama dengan 7. Berarti kalian tulis 7. Ingat ya, kalau kalian pakai buku kotak, kalian harus nulisnya lurus. Dengan sejajar 2 lurusnya 7, 4 lurusnya 2, ini 0, 3, 0 ini juga harus lurus. Jadi kalau menuliskan jadi, kalian jawab saja, kalian ambil saja dari tanya ini, dari pertanyaannya. Jadi jumlah seluruh ikan yang ada di ember tersebut, nah itu ya, kalian ambil saja dari pertanyaan. Jadi jumlah seluruh ikan yang ada di ember tersebut ditambah kata yaitu berapa? 720 ekor ikan. Nah, karena ikan ya, jadi tulisannya ekor ikan seperti itu ya. Itu cara memahami soal cerita perkalian. Satu lagi, di sebuah toko buah memiliki 4 kantong jeruk yang siap untuk dijual. Setiap kantong berisi
30 jeruk. Nah ya ini ya, setiap kantong memiliki 30 jeruk. Sudah ada tulisannya 30 ya. Kantongnya ada 4 ya. Berapa banyak jeruk yang ada di seluruh kantong tersebut? Seluruh kantong ini maksudnya 4 ini ya. Ada berapa? Cari kata kuncinya. Nah, setiap kantong berisi. Nah, itu jadi termasuk soal perkalian. Langkah berikutnya menuliskan diket tanya jawab jadi. Seperti biasa, diket berarti langsung saja ambil dari sini sampai titik situ ya. Nah, sampai titik, ya, jeruk titik. Nah, seperti itu. Kemudian pertanyaannya langsung ambil dari sini. Nah, pertanyaannya sudah bisa ya, menuliskan diket tanya jawab jadi. Nah, jawabnya berapa? Angka yang paling besar ada angka 4 sama 30. Berarti yang paling besar yang mana? 30 diletakkan di atas. Yang paling kecil 4 diletakkan di bawah ya. Perkalian apa? Langkah satunya ditulis 0 dulu dikalikan 4 sama dengan 0. Yang berikutnya 3 dikalikan 4. 3 dikalikan 4 sama dengan berapa? 12 ya. Apakah ini menyimpan? Tidak, karena di sini sudah tidak ada angka lagi ya. Di sini sudah tidak ada angka lagi ya. Ini puluhan dan satuannya semuanya langsung ditulis di sini. Oh iya, ini tadi belum ditulis Bu Happy 0 ya. Belum Bu Happy tulis 0 ya. Nah, terus 12-nya ini semuanya langsung dituliskan di sebelahnya sini karena tidak ada menyimpan, tidak ada angka ya, tidak ada angka di sebelahnya 3 sini, tidak ada ya. Jadi langsung semuanya 12 ditulis di sini. Nah, seperti itu ya cara mengerjakan perkalian bersusun. Jadi banyak jeruk yang ada di seluruh kantong tersebut ya, yaitu 120 buah jeruk, karena ya, buah jeruk ya seperti ini. Nah, kalian sekarang mengerjakan latihan soal yang ada di buku tema 1 halaman 121. Itu ada 3 contoh soal cerita ya, 3 contoh soal cerita. Kalian kerjakan langsung diket tanya jawab jadi di buku tulis hitungan ya, atau buku tulis matematika. Nah, karena di buku tema 1 ada 3 soal cerita, Bu Happy tambahi supaya genap ya, supaya lengkap soalnya sampai 5 ya. Ini Bu Happy tambahi nomor 4 dan 5-nya ada di sini ya. Silakan mengerjakan, dipahami, dipelajari, belajar sungguh-sungguh, tidak boleh mengeluh walaupun belajar dari rumah. Tetap semangat karena ilmu ini juga penting untuk masa depan kalian. Semangat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.